Tahun 1998, Indonesia berguncang. Suara rakyat menggema di jalanan, menuntut perubahan besar-besaran. Reformasi bukan hanya tentang menggulingkan rezim, tetapi juga mengubah pondasi bangsa. Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apa sebenarnya yang melatar belakangi perubahan konstitusi ini? Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kebanggaan para pendiri bangsa akhirnya dianggap perlu diperbaiki? Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dokumen ini disusun cepat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia karena situasi darurat kala itu. Para pendiri bangsa sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi sementara yang nantinya akan disempurnakan. Namun, perjalanan panjang bangsa Indonesia membuat Undang-Undang Dasar 1945 tetap bertahan selama puluhan tahun, meski banyak kritik bermunculan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat diimplementasikan dengan tafsir yang memperkuat kekuasaan presiden. Di bawah Orde Baru, prinsip demokrasi terpimpin berubah menjadi pemerintahan yang cenderung otoriter. Kelemahan sistem ini makin terlihat, seperti kekuasaan presiden nyaris tak terbatas tanpa mekanisme check and balance yang efektif. Tahun 1998 menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Krisis ekonomi, korupsi yang merajalela, dan tuntutan reformasi yang mendorong rakyat menuntut perubahan besar, termasuk revisi Undang-Undang Dasar 1945. Di era reformasi, ada kesadaran bahwa sistem pemerintahan harus lebih demokratis, dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Ada 3 alasan utama mengapa Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu dirubah. Yang pertama adalah konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Dengan pasal-pasal yang minim pengaturan, presiden memiliki kewenangan besar tanpa kontrol efektif dari lembaga lain. Kedua, kelemahan lembaga perwakilan. MPR sebagai lembaga tertinggi negara cenderung menjadi alat stempel pemerintah. Yang ketiga adalah hak asasi dan demokrasi kurang terjamin. Hak asasi manusia belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945 versi awal. Dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, harapannya sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dalam 4 tahap, dari tahun 1999 hingga 2002. Setiap tahap membahas isu-isu fundamental seperti pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi DPR, pengaturan otonomi daerah, dan penjaminan hak asasi manusia. Hasilnya, Undang-Undang Dasar 1945 kini lebih lengkap dan modern, dengan 37 pasal tambahan yang mencakup mekanisme check and balance hingga jaminan hak asasi manusia. Setelah perubahan, kita dapat melihat dampaknya, yaitu pemilu langsung. Rakyat kini dapat memilih presiden dan wakilnya secara langsung.
Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode, mencegah otoritarianisme. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan pendidikan kini dilindungi oleh konstitusi. Meski begitu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap menghadapi tantangan seperti interpretasi hukum yang kadang kontroversial dan upaya untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih baik. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih baik. Ini adalah bukti bahwa bangsa kita mampu belajar dari sejarah dan beradaptasi untuk masa depan. Semoga perjalanan konstitusi kita terus mencerminkan cita-cita luhur para pendiri bangsa.